Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan, kita pending dulu, tidak melanjutkan tentang pelajaran rutin, pelajaran berkesinambungan. Kemarin kita sudah sampai kepada tanggung jawab orang tua atau pendidik di dalam pendidikan seksual untuk anak. Maka pagi hari ini kita pending, dan pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hari raya Idul Adha. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Allah akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang mensyukuri nikmat. Akan tetapi apabila seseorang itu mengingkari nikmat Allah, maka Allah mengingatkan sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Nikmat, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua hal. Pertama adalah nikmat lahiriah, dan yang kedua adalah nikmat batiniyah. Nikmat lahiriah yang nampak kepada kita. Kita mempunyai harta, kita mempunyai keluarga, istri dan anak-anak. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang lain yang sifatnya keduniaan. Itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tapi ada nikmat yang sifatnya batiniah. Nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, nikmat ketentraman, nikmat perasaan aman dan tenang di dalam diri seseorang. Sesungguhnya ini merupakan nikmat yang besar, yang tidak kalah pentingnya dengan nikmat yang sifatnya lahiriah. Memang kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insan ladzalumun kafar." Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Tapi sungguh manusia itu adalah orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat? Di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Kautsar
surat yang terpendek di dalam Al-Quran yang hanya 3 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Ada 2 pengertian Al-Kautsar ini. Yang pertama, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan Al-Kautsar itu adalah haud, telaga. Al-Kautsar yang indah, yang cantik, yang nikmat betul airnya. Diperuntukkan oleh Allah, diperuntukkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Yang kedua, Al-Kautsar mempunyai makna an-ni'am al-katsirah, yaitu nikmat-nikmat yang banyak. Ayat ini memang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pelajarannya adalah untuk kita semuanya sebagai umat Muhammad, bahkan manusia secara keseluruhan. Kalau boleh kita katakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, kepadamu wahai umat Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang serba banyak. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Yang besar paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah nikmatun nubuwwah war risalah. Pertama adalah nikmat kenabian dan nikmat kerasulan. Tidak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi. Tidak semuanya dipilih oleh Allah menjadi rasul. Hanya orang-orang pilihan Allah, hanya orang-orang yang tertentu saja, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Yang kedua, nikmat yang besar lagi adalah nikmat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam kalimat tauhid, yang apabila seseorang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, dia wajib beriman bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan yang kedua disebutkan, dan dia wajib meyakini, mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Sehingga di dalam kalimat tauhid dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmat yang besar yang ketiga adalah nikmatul Quran, yaitu nikmat mukjizat, yaitu Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, Al-Quran ini adalah pedoman, merupakan pedoman ajaran Islam. Bahkan Al-Quran itu adalah kitab di mana sebagai seorang muslim kita wajib mengikutinya dengan baik, karena Al-Quran menjadi pandangan hidup untuk mengatur kehidupan manusia ini. Al-Quran di hati umat Islam betul-betul merupakan way of life, pandangan hidup seorang muslim. Orang muslim di dalam hidupnya bagaimana kita mengikuti Al-Quran. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada,
kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu amrain, dua hal. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kamu tidak akan sesat apabila memegang dua hal ini. Apa itu? Rasulullah mengatakan kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini apabila kita pegang dengan erat, kita mentaati ajarannya, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Allah bahwa kita tidak akan sesat dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli, maka salatlah kamu Muhammad li rabbik, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lain, di dalam ayat ini disebutkan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Pertama adalah dengan salat, dan yang kedua adalah dengan berkorban atau menyembelih korban. Bapak-bapak, ibu-ibu, salat mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Apa kedudukan salat? Salat merupakan imaduddin, tiang agama. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salatnya, berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang menghancurkan salatnya, merusak salatnya, maka dia merusak agamanya. Dan dikatakan dalam hadis bahwa salat itu adalah awal mula nanti perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal mula perkara yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah as-shalah, yaitu salat. Wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat, dan apabila salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka amal seluruhnya dianggap juga rusak. Salat itu juga merupakan pesan terakhir, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan pada akhir-akhir hayatnya, beliau mengatakan, ummati as-salah, umatku salat kamu, ummati as-salah, umatku salat kamu, jangan tinggalkan salat kamu. Inilah kedudukan salat penting di dalam Islam ini. Manfaatnya adalah besar. Di antara manfaatnya adalah memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, kedamaian di dalam hati seseorang. Apabila kita gundah, apabila kita gelisah, apabila kita stres, kita jangan pergi kemana-mana. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan salat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, salat adzan kamu, ayo kita salat. Untuk apa? Agar supaya dingin hatinya, tentram hatinya, damai hatinya.
Juga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud malam-malam. Aisyah radhiyallahu an mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah? Terpeganglah kakinya. Beliau sedang sujud. Sujud untuk tahajud malam, salat malam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apalagi? Engkau sudah maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tentu mubasysyar bil jannah. Kamu dijamin untuk masuk surga. Ngapain malam-malam seperti ini kamu sujud? Kamu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Sudahlah, berhenti. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah? Ya Aisyah, afala akun 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau nikmat Allah yang diberikan kepadaku sangat besar, kesyukuranku masih sangat kecil. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku? Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, Aisyah belum bangun dipercikin airnya. Bangun salat, bangun. Itulah termasuk dalam hal ini apabila kita kaitkan dengan Idul Adha, termasuk salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha sebetulnya adalah merupakan implementasi dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan masih banyak lagi salat-salat yang lain sebagai rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkorban. Berkorban dalam arti kata dua. Secara umum berkorban artinya berjuang. Mengeluarkan daya kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu berkorban. Tapi berkorban dalam arti kata khusus adalah iraqah ad-dima, yaitu menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Apa hukum menyembelih kurban? Jumhurul ulama mengatakan menyembelih kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sunnah muakkadah itu artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya hal itu karena pentingnya. Karena itu ada ulama juga mengatakan hukumnya bagi orang yang mampu, yang mempunyai kemampuan, maka hukumnya adalah wajib. Orang yang mempunyai kemampuan. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu merupakan anjuran agama, anjuran Islam? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menuturkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini aqranain. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua kibas aqranain yang mempunyai tanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Beliau ketika menyembelih membaca bismillah wallahu akbar. Bismillah dan bertakbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Dan meletakkan kakinya ala sifahihima, dengan anggota badan yang dekat dengan
leher. Wa fi lafdhin, dalam sebuah riwayat lain dikatakan dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih kedua kibas itu dengan tangannya. Karena itu bagi yang mampu, bagi yang bisa menyembelih, bagus, afdal kalau dia yang menyembelih, dia sendiri yang menyembelih. Wa fi lafdhin saminain, dan dalam riwayat yang dikatakan saminain, kedua kibas itu gemuk-gemuk dia. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyembelih kurban itu, hewan itu, berdoa bismillah wallahu akbar. Dengan namamu ya Allah saya sembelih kurban itu. Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mempunyai kemampuan, walam yudahhi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan musalla kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa syaratnya korban itu? Pertama, syaratnya berkorban itu harus ikhlas, mencari ridha Allah, bukan ria, bukan pamer. Betul-betul bahwa menyembelih kurban itu ikhlas, karena itu adalah ibadah. Syarat dari ibadah itu adalah ikhlas di dalam menjalankan ibadah itu, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, binatang korbannya itu bisa dari lembu, bisa dari kerbau, bisa dari unta, dan juga bisa dari kambing. Kemudian yang ketiga, bahwa binatang yang dikorban itu adalah sehat, tidak ada cacat. Di dalam hal ini kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Barra bin Azib. Barra bin Azib menuturkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yajuz fid dhahaya, 4 hal yang tidak boleh untuk berkorban. Apa yang 4 hal itu? Al-aura al-bayyin auruha, yaitu binatang yang matanya buta sebelah, ya. Wal maridah al-bayyin maraduha. Yang kedua yang tidak boleh untuk berkorban, binatang itu sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Al-arja al-bayyin dal'uha, yang pincang, jangan. Yang keempat, Rasulullah mengatakan wal kabirah allati la tungki, dan binatang itu sudah tua yang tidak memberikan sumsum lagi, jangan. Dalam riwayat yang lain ada al-muqabalah wal mudabara, binatang yang dipotong itu telinga mukanya atau telinga belakangnya, termasuk itu, ya. Kemudian selanjutnya, kapan disembelih? Disembelih pada hari raya, tanggal 10 Dzulhijjah, setelah salat Idul Adha, dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ingat, bulan Hijrah itu akhir pergantian tanggalnya maghrib. Jadi maghrib sudah ganti tanggal baru. Jadi 11, 12 dan 13. Kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, syahidtu al-adha, saya menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Falamma qada salatahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya binnas, bersama manusia-manusia, bersama para sahabat, nazara ila ghanamin qad dzubihat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kambing qad dzubihat, sudah disembelih kambing itu. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, falyadhbah syatan makanaha, maka hendaklah dia menyembelih kambing lagi sebagai gantinya. Wa man lam yakun yadhbah, barang siapa yang belum menyembelih kurbannya, falyadhbah ala bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi menyembelihnya kapan? Setelah salat Idul Adha. Ya, setelah salat Id baru kemudian rame-rame kita menyembelih kurban. Kadang-kadang ada yang ditanyakan, apakah boleh bersyarikat dalam berkorban? Jumhurul ulama membolehkannya, baik itu lembu, unta, atau kambing. Walaupun sebagian ulama lain ada yang tidak membolehkan. Apa dasar dibolehkannya? Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsin aqran yata'u fi sawad wa yabruk fi sawad wa yanzur fi sawad fa utiya bihi liyudahhiya bihi. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mendatangkan kibas yang bertanduk. Kalau berdiri kelihatan hitam, kalau jongkok kambing itu kelihatan juga hitam. Wa yanzur fi sawad, kalau dia melihat kelihatan juga kambing itu hitam. Didatangkan memang kambing itu untuk dikorbankan, untuk korban. Fakal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, halumi al-mudyah." Wahai Aisyah, ambil itu pisau. Setelah dilihat di raba pisau itu ternyata kurang tajam. Sumakal. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ishhadhiha bihajar." Aisyah, asah pisau ini tajam-tajam dengan batu. Fafa'alat. Aisyah mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadhaha wa akhadhal qabs. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kibas itu, fa'adja'ahu. Kemudian dia merebahkannya. Thumma dhabahahu, kemudian Rasulullah menyembelihnya. Thumma qal, kemudian Rasulullah dalam menyembelihnya mengatakan, Bismillah, dengan namamu ya Allah saya menyembelih kurban ini. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad yang tidak berkorban. Tsumma dhaha bihi, kemudian Rasulullah menyembelih kambing itu. Jadi kambingnya satu, tapi Rasulullah mendoakan, terimalah kurban ini untuk Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad yang tidak berkorban. Atas dasar inilah maka beberapa ulama berpandangan boleh untuk bersyarikat di dalam kurban. Ini kurban siapa? Kambing ini kurban keluarga Pak Muharib, yes. Lembu ini dari keluarga Pak Muharib. Baik. Ya, ketika dia mempunyai kemampuan, setiap tahun dia itu berkurban. Tapi kalau anak-anaknya sudah kerja, anak-anak sudah mendapatkan penghasilan, ya anak-anaknya berkorban sendirilah.
dengan harta yang dimilikinya hasil kerjanya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah dalam merayakan hari raya Idul Adha dengan kita menyembelih kurban. Bervariasi harganya panitia ini. Ada yang 2.500.000, ada yang 2.700.000, sekitar itulah 1/7 lembu. Atau 1 ekor kambing, ada yang mengatakan 3 juta dan sebagainya. Oke lah, kalau kita bisa membeli mobil, membeli perabot, apa saja yang harganya jutaan, kenapa tidak bisa membeli itu? Ada yang membeli ikat pinggang saja harganya jutaan. Membeli jam tangan harganya jutaan. Hanya untuk membeli ini tidak bisa. La yanalullah luhuma wala dima walakin yanaluhu at-taqwa. Allah tidak akan itu menerima daging dan darahnya, tapi Allah akan menerima sejauh mana ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja pada pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kita dilapangkan rezekinya dan kita bisa berkorban pada hari raya Idul Adha tahun ini yang mempunyai kemampuan tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.